Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafruddin Sofwan, NPM 210120165. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang deret. Deret terbagi menjadi dua jenis, yaitu deret hitung dan deret ukur. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas deret hitung terlebih dahulu. Apa yang dimaksud deret hitung? Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Seperti yang di bawah ini. Di bawah ini terdapat sebuah deret. Suku pertama 5, suku kedua 10, 15. Selisih dari suku pertama ke suku kedua dan seterusnya itu adalah 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembedaannya adalah 5. Sedangkan di sebelah kanan, ini adalah suku pertama, suku kedua, yang merupakan suku pertama adalah 5, suku kedua 10, suku ketiga 15, dan seterusnya. Dalam deret hitung terdapat suku ke N. Bagaimanakah cara mencari nilai suku ke N? Di bawah ini ada rumus mencari nilai suku ke N. Sn sama dengan A plus buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Keterangannya Sn sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, dan B sebagai pembeda. Bagaimana cara mencari B pembeda? Jika diketahui suku secara berurutan, maka bisa dikurangi suku sebelumnya. Misal, suku kedua dikurangi suku ke-1. Jika tidak diketahui suku secara berurutan, maka N2 kurangi N1 kali B sama dengan nilai suku N2 dikurangi nilai suku N1. Misal, jika diketahui suku ke-5 dan suku ke-10. 10 sebagai N2 dikurangi 5 sebagai N1 dikali B sama dengan nilai suku ke-10 dikurangi nilai suku ke-5. Dan itu rumus jika tidak diketahui suku secara berurutan. Bagaimana cara mencari suku ke N? S1 sama dengan A plus 1 kurangi 1 kali B sama dengan A. S2 sama dengan A plus 2 kurangi 1 kali B sama dengan A plus B. Jadi, bisa kita singkat, S1 sama dengan A, S2 sama dengan A plus B, S3 sama dengan A plus 2B, S4 sama dengan A plus 3B, dan seterusnya. Bagaimana cara mencari jumlah N suku pertama? Kita bisa rumuskan Jn sama dengan N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir atau Sn. Keterangannya Jn sama dengan jumlah N suku, S1 suku pertama, S2 suku terakhir, atau bisa menggunakan rumus di bawah ini. Jn sama dengan N per 2 dikali 2A plus buka kurung N kurangi 1 tutup kurung dikali B. Keterangannya Jn jumlah N suku, A suku pertama, B pembeda. Di bawah ini adalah contoh kasus, yaitu pelamaran perkembangan usaha. Hasil penjualan PT Sukses pada tahun ke-5 dan ke-7 adalah 360 juta dan 490 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil penjualan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penjualannya
sebesar 230 juta. Di sini kita akan menggunakan cara yaitu deret hitung, dan yang kita cari adalah berapakah hasil penjualan pada tahun pertama, yaitu kita mencari nilai suku yang pertama dan pada tahun keberapa penjualannya sebesar 230 juta, yang berarti kita juga mencari nilai suku ke N-nya. Maka diketahui suku kelima sama dengan 360 juta dan suku ketujuh 490 juta. Dan sebelum kita mencari nilai suku pertama dan nilai suku ke N, maka kita cari pembeda dahulu. Di sini deret hitungnya tidak secara berurutan, maka kita menggunakan rumus N7 dikurangi N5 kali B sama dengan nilai suku ke-7 dikurangi nilai suku ke-5. Kita hitung 7 kurangi 5 dikali B sama dengan 490 juta dikurangi 360 juta. Nanti hasilnya adalah B sama dengan 65 juta. Setelah diketahui pembedanya, maka kita bisa mencari nilai suku pertama. Di sini saya menggunakan suku kelima, bisa suku kelima, bisa suku ketujuh, tetapi di sini saya menggunakan suku kelima. Nilai suku kelima sama dengan A plus 4B. Di sini saya menggunakan rumus mencari jumlah suku kelima, yaitu suku kelima sama dengan A plus 4B. Kita masukkan suku kelimanya ada 360 juta, maka 360 juta dikurangi A plus 4B dikali bedanya adalah 65 juta. Maka kita hitung jawabannya adalah A sama dengan 100 juta. Setelah diketahui nilai suku pertama, maka kita bisa lanjutkan mencari nilai suku ke N. Di sini saya rumuskan Sn sama dengan A plus N kurangi 1 dikali B. Sn-nya menggunakan nilai yang sudah ada, yaitu 230 juta sama dengan 100 juta ditambah N kurangi 1 dikali 65 juta. Kita hitung hasilnya N sama dengan 3. Jadi penjualan tahun pertama sebesar 100 juta rupiah dan penjualan sebesar 230 juta terjadi pada tahun ketiga. Selanjutnya kita ke penerapannya, bahwa deret ada dua jenis, yaitu deret hitung dan deret ukur. Kali ini deret ukur bisa diaplikasikan menjadi bunga majemuk. Di sini saya akan merumuskan Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Dan rumus bunga majemuk ini sangat identik dengan rumus deret ukur, yaitu Sn sama dengan A kali P pangkat N min 1. Keterangannya yaitu Fn adalah nilai akhir setelah periode ke N, P nilai awal, I suku bunga per tahun, N jumlah tahun. Rumus bunga majemuk ada dua, yaitu bunga sekali setahun dan bunga lebih dari sekali dalam setahun. Dalam rumus ini kita bisa menggunakan dua rumus, tergantung soal. Kita bisa pilih bunga sekali setahun atau bunga lebih dari sekali dalam setahun. Itu tergantung soal. Keterangannya Fn
nilai akhir setelah periode ke N, P nilai awal, I suku bunga per tahun, N jumlah tahun, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Dalam bunga majemuk bisa kita temukan rumus baru yaitu rumus P. P adalah nilai awal. Jadi dalam bunga sekali setahun rumus P-nya adalah P sama dengan 1/1 plus I pangkat N dikali F. Sedangkan di bunga lebih dari sekali dalam setahun, maka rumusnya P sama dengan 1/1 plus I per M pangkat N kali M kali F. Contoh kasus bunga majemuk. Tabungan Ahmad akan menjadi 532.000 3 tahun yang akan datang jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun. Berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Jadi yang kita cari adalah P, yaitu nilai awal. Maka kita menggunakan rumus P dari bunga setahun. Diketahui F3-nya 532.400, N-nya sama dengan 3, I-nya sama dengan 100%, kita desimalkan menjadi 0,1. Kita masukkan ke rumusnya, P sama dengan 1/1 plus I pangkat N dikali F sama dengan, kita hitung, kita masukkan, hasilnya 400.000. Jadi tabungan Ahmad pada saat ini adalah 400.000. Setelah pembahasan materi deret, kita menuju ke fungsi linear. Tetapi fungsi linear ini ada penerapan ekonominya, tidak seperti di pembelajaran SMA. Fungsi dapat diaplikasikan menjadi fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dirumuskan Q demand sama dengan A kurangi BP, atau PD, P demand sama dengan A min PQ. QD adalah kuantitas permintaan, P adalah harga, A adalah kostata, B adalah gradien. Dalam kurva permintaan, dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin mahal suatu barang, maka semakin sedikit permintaannya, atau semakin murah suatu barang, maka semakin banyak permintaannya. Jadi fungsi permintaan dilihat dari sudut pandang konsumsinya, sedangkan fungsi penawaran dirumuskan QS sama dengan min A plus BP, atau PS sama dengan A plus BQ. QS adalah kuantitas penawaran, P adalah harga, A adalah kostata, dan B adalah gradien. Dalam kurva penawaran, dari kiri bawah menuju ke atas, yang artinya semakin mahal harga suatu barang, maka semakin banyak penawarannya. Fungsi keseimbangan pasar atau equilibrium yaitu dirumuskan QD sama dengan QS. QD adalah demand, yaitu kuantitas permintaan, dan QS adalah Key supply adalah kuantitas penawaran. Dalam kurva fungsi keseimbangan pasar terdapat dua sumbu yang saling bersilang. Dalam persilangan dua sumbu ini menghasilkan suatu titik, yaitu titik tengah, yaitu equilibrium yang mengarah ke QE kuantitas equilibrium dan PE harga equilibrium. Kita masuk ke contoh kasus pertama. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 kurangi P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar?
gambarlah grafik equilibrium. Berarti kita mencari pertama-tama kita mencari berapakah harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta. Berarti kita masukkan rumus keseimbangan pasar QD sama dengan QS. QD 20 min P sama dengan QS min 15 plus 2,5 P. Kita operasikan dan hasil akhirnya adalah P sama dengan 10. Setelah ketemu P sama dengan 10, maka kita mencari Q. Untuk mencari Q, kita ambil P-nya, lalu kita substitusikan antara bisa dengan 20 min P atau min 15 plus 2,5 P. Aku mengambil 20 min P. Jadi, Q sama dengan 20 min P. 20 kurangi 10, P-nya kan 10 sini, jadi sama dengan 10. Jadi equilibrium terjadi pada harga 10, PE sama dengan 10, dan kuantitas 10 sama dengan QE sama dengan 10. Sekarang kita mulai menggambar kurvanya. Sudah diketahui kan 10 dan QE 10, maka terjadilah perpotongan garis P dan Q. Untuk itu saya akan memilih Q dulu. Q dulu harus dimisalkan P sama dengan 0. Saya masukkan ya, QD sama dengan 20 kurangi P, QD sama dengan 20 kurangi 0 sama dengan 20. Selanjutnya saya akan mencari P. Untuk mencari P berarti saya misalkan Q sama dengan 20. KS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. P sama dengan 2015 per 2,5 sama dengan 6. Fungsi linear ini ternyata juga bisa diterapkan pada keseimbangan pasar, di mana pajak dilambangan T akan mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Jadi ini sangat berpengaruh di fungsi penawaran. Jadi untuk perumusannya P aksen sama dengan A ditambah plus T plus B QS. Dalam kurva pajak dalam keseimbangan pasar, fungsi penawarannya akan berpindah. Jadi untuk membedakannya saya rubah menjadi P aksen. Jadi sesudah pajak, maka harga semakin tinggi dan permintaan semakin sedikit, karena itu ada pengaruh dari sesudah pajak. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD 20 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 15 tambah 2,5 P. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Berapa harga kuantitas keseimbangan sebelum dan sudah pajak? Gambarlah grafik equilibrium. Jawab, QS sama dengan min 15 ditambah 2,5 P. P-nya kita rubah di sisi kiri. P sama dengan 6 plus 0,4 QS. Sedangkan P aksen sama dengan 6 plus 10 ditambah 0,4 QS. Jadi ini P ini kita rubah menjadi P aksen, jadinya ini, lalu kita ubah dan menjadi Q aksen sama QS aksen ya. Ini QS aksen sama dengan min 40 plus 2,5 P. Jadi ini QS aksen dan ini QS. Yang di atas ini QS. Jadi kita bedakan menjadi QS aksen. QD sama dengan QS aksen 20 min P sama dengan min 40 plus 2,5 P. Kita operasikan menjadi P sama dengan 17. P nya sudah ketemu. Sedangkan kita mencari Q nya.
Q-nya kita bisa menggunakan QD20 min P atau QS sama dengan min 15 plus 2,5 P. Berarti kita bisa milih ya. Aku pakai yang 20 min P. Q sama dengan 20 min P sama dengan 20 min 17 sama dengan 3. Berarti hasilnya 3. Jadi equilibrium setelah pajak terjadi pada harga 17, PE-nya sama dengan P aksen sama dengan 17 dan kuantitasnya 3. QS sama dengan 10. QE bukan. QE aksen sama dengan 10. QE aksen sama dengan 10. Setelah ketemu P aksen E sama dengan 17 dan QE aksen sama dengan 3, maka kita harus mencari titik equilibrium lagi. Kita harus menggambarnya. Maka ini kan aksennya ada 3,17, jadi kita harus mencari sumbu antara potongan ini, antara P ini, sumbu P ini ke potongannya. Maka kita harus misalkan di beberapa penawaran jika Q sama dengan 0. Jadi QS yang kita ketemukan QS sama dengan min 40 plus 2,5 P sama dengan min 40 tambah 2,5 P, jadi P nya sama dengan 40 per 2,5 sama dengan 16. Jadi ini garisnya dari titik 16, jadi kita tarik sini, jadi menjadi QS aksen. Jadi harganya akan semakin tinggi dikarenakan perusahaan membebankan pajak kepada konsumen. Fungsi linear bisa kita terapkan ke subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi dilambangkan S kecil mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Jadi subsidi pada keseimbangan pasar dirumuskan P aksen sama dengan A min S plus BQS. Jadi dalam kurva penawaran P aksen itu di bawah dikarenakan sesudah subsidi akan menurun harganya. Jadi ini adalah faktor dari sesudah subsidi. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 6 plus 2P. Pemerintah memberikan subsidi 1,5 per unit. Berapa harga jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Jawab. Sebelum subsidi, kita cari dulu QD sama dengan QS. 15 min P, berarti QD 15 min P sama dengan QS min 6 plus 2P. Jadi kita operasikan, jadinya P sama dengan 7. Setelah itu kita mencari Q-nya. Untuk mencari Q-nya kita bisa mensubstitusikan. Kita bisa pilih 15 min P atau min 6 plus 2P. Saya menggunakan 15 min P sama dengan 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Selanjutnya kita ke sesudah subsidi. QS sama dengan min 6 plus 2P. Kita rubah P-nya di sisi kiri sama dengan 3 plus 0,5 QS. P-nya kita ubah lagi ke P aksen sama dengan 3 kurangi 1,5 plus 0,5 QS. Lalu kita ubah menjadi Q aksen S sama dengan 3 min 3 plus 2P, berarti ini min 3 plus 2P. Lanjut kita langsung ke rumus soal QD sama dengan QS.
rumus keseimbangannya ini min 15 min P sama dengan min 3 plus 2P. Jadi kita operasikan dan menjadi P sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari Q-nya. Q-nya kita sudah saya jelaskan, kita bisa ambil 15 min P atau min 6 plus 2P. Aku mengambil 15 min P sama dengan 15 kurangi 6 sama dengan 9. Jadi setelah kita ketemu PE sama dengan 7 dan GE sama dengan 8 yang merupakan titik equilibriumnya, maka kita tulis di kurva ini titik-titiknya, titik equilibrium, maka kita akan mencari kurva permintaan. Ini masih sebelum subsidi. Jadi kurva permintaan kita misalkan P sama dengan 0, berarti kita ambil dari fungsi QD sama dengan 15 min P. QD sama dengan 15 kurangi 0 karena P-nya sama dengan 0. Jadi 15. Berarti kita tulis di sini, kita titik 0,15. Kita tarik garisnya. Jadi terjadilah kurva permintaan. Selanjutnya kita ke kurva penawaran. Kita ke kurva penawaran, kita misalkan Q sama dengan 0. Jadi kita ambil QS sama dengan min 6 plus 2P. Karena Q sama dengan 0, berarti sama dengan 0 sama dengan min 6 plus 2P. P sama dengan 6 plus 2. 6 bagi sama dengan 3. Jadi kita tulis di ini 0,3, kita titik di sini di sumbu P ya. Nah, setelah itu kita bergerak ke sesudah subsidi. Sesudah subsidi kita sudah menemukan titik koordinatnya, yaitu untuk equilibrium ya, titik equilibrium yaitu P aksen sama dengan 6 dan Q aksen E sama dengan 9. Kita buat kurva penawaran. Kurva penawaran kita misalkan Q sama dengan 0. Kita ambil QS sama dengan min 3 plus 2P. QS, karena QS-nya Q sama dengan 0, maka QS-nya sama dengan 0 sama dengan min 3 plus 2P. Kita operasikan menjadi P sama dengan 1,5. Jadi kita kasihkan titik di sumbu P 0,1,5. Kita tarik, jadinya terjadi perubahan sesudah pajak. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis ada dua metode 2 titik dan metode 1 titik. Tetapi dalam penerapan mencari fungsi permintaan dan penawaran cukup menggunakan 2 titik, soalnya untuk mencari kemiringan kurva tidak cukup menggunakan 1 titik dan slope. Jadi kebanyakan menggunakan 2 titik. Kita langsung menuju ke contoh kasus. Suatu produk ketika harga IDR-nya 100 akan terjual 10 unit, dan jika harga turun menjadi IDR 75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambar grafiknya. Diketahui Q1-nya 10 unit dan Q2-nya 20 unit. P1-nya 100 dan P2-nya 75. Kita langsung masuk ke rumus. Seperti rumus yang tadi, Q kurangi 10 per P kurangi 1 sama dengan 20 kurangi 1 kurangi 10. 20 kurangi 10 per 75 kurangi 100. Berarti kita operasikan ini menjadi Q kurangi 10 sama dengan min 0,4 kurung P kurangi 100. Jadi hasilnya Q sama dengan 50 kurangi 0,4 P. Sudah ketemu ya. Kita langsung menuju ke gambar grafik. Untuk penggambaran grafik biasanya akan memotong sumbu P dan sumbu Q. Berarti untuk fungsi permintaannya, berarti terjadilah perpotongan antara sumbu P dan sumbu Q. Untuk mencari titik potong sumbu Q, maka kita misalkan P sama dengan 0. Kita ambil dari Q sama dengan 50 kurangi 0,4 dikali 0, karena P nya sama dengan 0 sama dengan 50.
kita tulis titik di sumbu Q-nya zaman 0,50. Selanjutnya kita menuju ke titik potong sumbu P. Untuk itu kita misalkan Q sama dengan 10. Karena Q sama dengan 10, jadi Q-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 50 kurangi 0,4 P. Jadi P sama dengan 50 dibagi 0,4 sama dengan 125. Kita tulis di sumbu P-nya yaitu 0,125. Lalu kita tarik garisnya dari Q ke P, jadilah fungsi permintaan. Jadi ini adalah kurva fungsi permintaan.